Bangun dan bukalah matamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mairoh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Fitria. Gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bu, masih diberi kesehatan sama Allah. Gimana kabar Bunda Fitria? Ya, Alhamdulillah hari ini sehat. Iya. Nah, Ibu, eh, kita kemarin sudah merencanakan jadwal untuk coaching ya, Bu. Iya, Bunda. Nah, hari ini saya sebagai pengamat Ibu akan memberikan beberapa hal yang akan saya sampaikan, yaitu mengenai prasupervisi, kemudian nanti setelah observasi, kita juga ada pasca percakapan. Nah, yang untuk prasupervisi, yang pertama kita akan mendiskusikan rubrik penilaian percakapan tentang coaching. Sudah siap, Ibu? Bismillah, siap, Ibu. Ya, dan nanti saat Ibu coaching, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu? Iya, baik, Ibu. Kompetensi yang akan saya kembangkan di sini, saya akan eh, apa ya? Yang saya kembangkan diantaranya presentasi, kehadiran penuh, terus bisa mendengarkan aktif, dan juga bisa memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu, Ibu. Ya, betul Ibu. Nanti di dalam coaching memang dibutuhkan kompetensi ketiga itu. Kemudian untuk bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Di sini saya akan memberikan di antaranya kompetensi yang akan saya ambil di sini, yaitu kompetensi tentang memberikan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan aktif. Itu, Ibu. Oke, berarti yang jenengan kembangkan yaitu kompetensi coaching mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot atau pertanyaan yang terbuka. Nah, Nah, untuk selanjutnya satu lagi Bu yang mau saya tanyakan, kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan seperti apa Bu? Indikatornya. iya, indikatornya yang saya inginkan dari coaching nanti yaitu saya bisa menemukan solusi dari masalah yang dihadapi coach dan menemukan langkah-langkah yang bisa mengatasi masalah-masalah tersebut. Gitu. Oke, nah, terima kasih Ibu atas jawabannya. Nanti saat coaching saya akan mengobservasi. Semoga nanti saat coaching dilancarkan dan Ibu berhasil. Amin. Ya, terima Amin. kasih Ibu. Sama-sama, Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bunda Faijah. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bunda Iroh, Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana kabar Bunda Iroh juga? Iya Bunda, Alhamdulillah sampai saat ini masih diberi kesehatan Bun. Iya, Alhamdulillah. eh, ini loh Bun, saya amati akhir-akhir ini jenengan itu kok apa ya, agak murung, kurang bersemangat. Kira-kira ada masalah apa ya Bunda? Bisa cerita ke saya? Iya Bun. Sebetulnya memang akhir-akhir ini ada sedikit masalah Bun. Eh, eh, Masalah ini berkenaan dengan pekerjaan saya sendiri sebagai seorang pendidik, juga peran saya sebagai ibu di rumah Bun. Iya ya Bunda ya. Jadi apa nih yang bisa Ibu bantu dari Mas Dengan? eh Ya, saya harap setelah kegiatan ngobrol, percakapan, dan sharing ini, saya bisa menemukan solusi dari apa yang sedang saya hadapi sekarang, Bun. Itu ya. Coba Eh, ceritakan lebih detail lagi Bun tentang apa perasaan Ibu saat ini. Baik, Bun. Saat ini memang saya sedang merasa dilema, Bun. Dilema memang antara tugas saya tadi sebagai seorang pendidik dengan peran ibu di rumah. Akhir-akhir ini saya melihat putri saya itu cenderung pendiam. Kadang ditanya juga menjawab sekedarnya. Bahkan kemarin sempat bilang ke saya, Bun, ibu sudah nggak perhatian lagi, kok sibuk terus. Lah mendengar eh, perkataan seperti itu, tentunya saya merasa sedih. Terus berpikir, berarti selama ini saya mengabaikan anak saya. Sampai-sampai anak saya kok bisa bilang seperti itu, Bunda. Gitu ya Bu ya. Lalu Betul, bagaimana Bun. menurut Bunda Faizah? Ya, saya di sini perlu melihat lagi kegiatan saya selama ini eh, berarti sudah istilahnya mengabaikan peran saya sebagai ibu. Mungkin sedikit mengabaikan, bukan berarti mengabaikan. Hmm. Memang sih saya merasa untuk akhir-akhir ini banyak tugas sebagai pendidik di sekolah. Kebetulan saya juga kan diberi tugas tambahan pun sebagai operator sekolah juga ketika ada laporan atau bahkan ada sesuatu, alhamdulillah kepala sekolah mempercayakan saya untuk mengerjakannya. Di samping itu juga ada kegiatan lain seperti ada pengembangan diri. Jadi ketika saya sudah fokus ke kegiatan tersebut, lalu pulang ke rumah, badan itu sudah seperti kelelahan. Akhirnya ketika anak kepingin, Bu, ayo main, atau apa? Saya kadang jawab, sebentar ya, Ibu tak istirahat dulu. Mungkin dari situ anak saya terus merasa diabaikan, Bun. Hmm, itu ya Bu ya. Eh, Kalau seperti itu, apa sih yang menjadi hambatanmu di situ? yang menjadi hambatan saya, mungkin di sini saya kurang bisa manage waktu, manajemen diri, membagi waktu antara peran saya sebagai seorang ibu juga tugas saya sebagai pendidik. Karena saya tahu ketika saya
sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu memilih untuk bekerja sebagai pendidik, tentunya ada konsekuensi yang harus saya terima. Saya harus pintar-pintar membagi waktu. Mungkin itu masalah saya, Bun, kurang membagi waktu, apalagi akhir-akhir ini sedang banyak kegiatan di sekolah. Oh iya begitu ya Bu ya. Eh, lalu dari situ bagaimana prioritas prioritas utama dalam hal ini agar ibu bisa membagi waktu mau diprioritaskan gitu. Baik, Bunda. Kalau bicara diprioritaskan, mungkin dua-duanya sama-sama prioritas, Bunda, karena Iya, keluarga juga penting, tidak bisa diabaikan atau dinomorduakan juga. Di sisi lain, ketika tadi sudah saya sampaikan, sebagai seorang wanita, ibu, saya memilih untuk bekerja sebagai pendidik. Otomatis mau tidak mau, saya juga harus menerima konsekuensi. Saya harus bertanggung jawab, berkomitmen dengan apa yang sudah saya pilih. Jadi untuk prioritas di sini saya ya paling tidak dua-duanya dapat berjalan dengan baik, Bunda. Keluarga juga tidak terabaikan, tugas sebagai pendidik juga dapat saya laksanakan dengan baik. Itu, Bunda. iya ya Bun ya. Eh, bagus sekali Bunda. Eh, bagus sekali. Memang sebaiknya harus seperti itu ya Bu. Dua-duanya diprioritaskan eh, agar bisa tercapai keduanya. Kita harus berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab apa yang kita hadapi ya Bun ya. Dalam Betul, situasi Bunda. apapun ya Bun ya. Eh, iya, kalau begitu, bagaimana perasaanmu setelah melakukan proses coaching ini, Bun? Setelah melakukan proses coaching Coaching, ini, perasaanmu bagaimana? saya ya paling tidak merasa sedikit plong, Bunda, karena di sini saya bisa menyampaikan apa yang menjadi permasalahan saya yang mengganjal di hati, paling tidak sudah bisa membagi masalah saya ke Bunda. Karena selama ini saya pikirkan sendiri, saya pendam sendiri yang akhirnya kadang melamun, kinerja saya juga sedikit menurun. Tapi dengan kegiatan ini saya sharing ke Bunda, Alhamdulillah sedikit sudah merasa lebih plong ringan, Bunda. Gitu ya, Bun ya. Iya, semoga Bu Faizah bisa membagi waktu ya, bisa memanage Amin. waktunya dengan baik, Iya, bisa Bunda. mendapatkan jalan keluarnya. Eh, Amin. dari situ Bunda, dari itu kira-kira Bunda Faizah sendiri itu eh, dalam coaching ini mendapat nilai berapa ataupun di situ jenengan antara skala 1 sampai 10 kira-kira sudah berapa tingkatannya? Untuk awal dari masalah yang saya rasakan, saya alami sekarang, mungkin saya masih di level sekitar 6, Bunda, karena di sini saya merasa belum bisa memanage dengan baik pembagian waktu untuk tugas atau peran di rumah juga di sekolah, Bunda. Eh, untuk apakah ada eh, kira-kira rencana ke depannya untuk meningkat skalanya Bu Faizah Ten- bisa? Tentunya ada, Bunda. Iya, ada ya. Tentunya ada, betul. Iya, ya saya doakan aja. Mudah-mudahan Bu Faizah dengan bisa memanage waktunya untuk antara sekolah kegiatan sekolah dan di rumah
bisa berjalan dengan baik keduanya ya Bun ya. Amin. Terima kasih, Ya, Bunda. dan putranya tidak merasa terabaikan ya Bun ya. Nggih, Bunda. Iya. Eh, Bagus sekali Bunda hari ini jenengan sudah mau cerita ke saya tentang masalah jenengan. Jenengan bisa menemukan solusi yang terbaik ke depannya. Saya sangat senang Amin. sekali. Jangan sungkan-sungkan lagi. Kapan-kapan kalau Bu Faizah mau cerita tentang masalahnya, bisa cerita ke saya ya Bun, saya tunggu. Baik, Bunda. Terima kasih atas waktunya sudah mau mendengarkan cerita-cerita saya, permasalahan saya. Maaf mengganggu, Bunda. Iya Bun, sama-sama. Karena ini sudah sore ya Bun ya, kita bisa pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan yang lebih lega, tenang gitu ya Bun ya. Kita Baik, akhiri dulu Bunda. ya Bun percakapan hari ini. Kapan-kapan besok kita sambung kembali. Assalamualaikum Hmm. Bunda Faiza. Sampai jumpa besok Waalaikumsalam, pagi Bunda. lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Imairah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda Fitria. Ya Bu, bagaimana Bu perasaannya tadi setelah coaching? Alhamdulillah perasaannya agak lega sedikit. Tuh, Bun. Ya Bu. Nah, tadi saya juga sudah mengobservasi kegiatan Ibu, kegiatan coachingnya. Nah, bagaimana Bu tadi saat proses coaching? Lancar Iya nggih? pada saat alhamdulillah lancar Bun. Bagaimana Bu tadi prosesnya? Ya prosesnya kita sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur Tirta, bisa menentukan tujuan, mengidentifikasi, dan membuat rencana aksi dan tanggung jawab, Bu. Sehingga alur tersebut dapat menggali coach untuk menceritakan perasaannya dan menemukan solusi, Bu. Gitu. Wah, luar biasa sekali. Berarti coaching tadi termasuk berhasil ya Bu? Alhamdulillah. Nah, ini ada pertanyaan untuk Ibu. Iya. Apa yang sudah dilakukan pada saat coaching tadi? Eh, Indikator ketercapaiannya apa, Bu? Indikator ketercapaiannya di situ tadi saya ya sudah melakukan dengan alur Tirta juga ya Bu ya. Hmm. Terus menunjukkan tujuan, menentukan tujuan, mengidentifikasi, merencanakan aksi dan tanggung jawab, Bu. Kira-kira indikator ketercapaian pengembangan Ibu yang sebelum kita bicarakan tadi, sebelum coaching, Iya, indikator yang tercapai saya tadi mendapatkan eh, present, kehadiran penuh ya Bun ya. Terus apa? Mendengar, memberikan pertanyaan yang berbobot, itu Bun. oke Ibu, tadi Ibu juga sudah mendengarkan secara aktif, ya, Bu. Iya, Kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, untuk saat ini saya akan menyampaikan hasil observasi saya saat Bu Umairah melaksanakan coaching. Uh, Tadi saya mengamati dan mendengar proses coaching sudah luar biasa, Ibu. Dilakukan sesuai dengan alur Tirta, yaitu Ibu sudah menanyakan tujuan dari diskusi tadi, kemudian mengidentifikasi permasalahan apa saja yang
hadapi oleh Koci. Lalu ada rencana aksi apa saja yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan kemudian untuk tanggung jawabnya mungkin Ibu bisa mengevaluasi kembali saat pertemuan selanjutnya atau coaching selanjutnya setelah rencana tersebut dilaksanakan. Ya, Ibu. Lalu ada satu lagi Bu yang mau saya tanyakan, boleh Ibu? Boleh, Bu, monggo. Nah, untuk kompetensi coaching apa lagi yang ingin Ibu kembangkan untuk coaching selanjutnya? Kira-kira apa Bu? Saya akan memahami lagi proses coaching sehingga kita dapat melakukan coaching-coaching lebih baik lagi, Bu. Kemudian ada lagi Bu? Ya, saya akan present ya, Bu, kehadiran penuhnya saya akan tingkatkan lagi gitu. Baik, nah, terima kasih Bu atas jawabannya. Kita memang untuk proses coaching, 3 prinsip coaching juga perlu dilaksanakan, kemudian sesuai Iya. dengan alur theta, lalu dengan kompetensi coaching tadi, semoga coach bisa melaksanakan rencana aksi tadi dan mempertanggungjawabkannya. Terima kasih Ibu untuk hari ini. Semoga Sama-sama, nanti Bu Fitria. ya, semoga nanti di proses coaching selanjutnya Ibu berhasil melaksanakan, kemudian juga ada evaluasi dan bisa berhasil untuk coachingnya juga. Amin. Ya, terima kasih Ibu untuk hari ini. Semoga kita Sama-sama, Bu. dipertemukan lagi di proses coaching selanjutnya. Iya, Bunda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.